Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan perbincangan saya bersama dengan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, sebetulnya sudah berapa lama begitu minyak kita yang kurang takaran ini beredar? Seberapa luas peredarannya? Menurut saya, karena ini kelihatannya bukan baru, bisa saja sudah agak lama ini beredar. Jadi ini memang sudah menimbulkan kerugian pada masyarakat kita. Nah tadi Anda tanya bagaimana supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sederhana, penindakan, tegas melakukan penindakan, tuntut mereka seberat-beratnya. Karena kenapa? Kalau mereka tidak dituntut seberat-beratnya atau kita melakukan pembiaran, itu sama dengan beternak kejahatan. Ini akan bertelur lagi, beternak lagi, beranak lagi kejahatan ini. Tapi ini harus dipotong rantai kejahatan yang dibuat. Oke, penindakan tegas seperti apa, Pak? Ya hukum seberat-beratnya kita adili, mungkin di penegak hukum, nanti di pengadilan dan seterusnya. Kenapa? Ini menyakiti rakyat kecil, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Jadi kita harus memotong rantai ini. Dari sekarang. Dan itu perintah Bapak Presiden. Jangan menzolimi rakyat kecil. Itu perintah beliau. Pak Menteri, untuk mencegah peredaran yang lebih luas, apa yang akan dilakukan? Apakah akan ditarik semua begitu? Ini juga akan mempengaruhi suplai? Enggak, karena suplai kita kan banyak. Kita kan produsen terbesar. Tidak ada alasan suplainya kurang. Kecuali ada yang bermain-main. Sekali lagi, tidak ada alasan suplai kita kurang. Oke, jadi ini akan ditarik semua, Pak Menteri? Tidak ditarik, tetap kan ada yang tidak semuanya tidak memenuhi standar. Banyak, mungkin 10%, 5%, atau 15%. Kan banyak yang baik. Tidak semuanya pengusaha jelek. Pengusaha itu punya peran penting untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Itu punya peran penting. Yang menciptakan lapangan kerja kan didominasi oleh pengusaha. Nah, yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tidak patuh, pertama kami himbau, persuasif. Setelah kami himbau masih terjadi, ya apa boleh buat, diserahkan ke penegak hukum. Oke. Tapi ada nggak mungkin efek jera yang akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti bersalah? Iya, disegel, ditutup. Sederhana, segel, tutup. Pidana kan sudah ada tersangka 1. Kemarin hari Minggu, termasuk kepolisian bergerak cepat, sudah tersangka baru berapa hari. Jadi termasuk bergerak cepat. Pak Kapolri luar biasa. Kami apresiasi luar biasa gerak cepat beliau. Tapi sejauh ini Pak, untuk koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Perdagangan, kemudian mungkin BPOM begitu, koordinasinya sejauh ini seperti apa sih Pak untuk menangani permasalahan ini? Sangat bagus. Tadi saya sama-sama dengan Pak Mendak turun ke lapangan. Kami komunikasi setiap kami bertindak, kita ini harus kompak. Kita ini kompak saja, belum tentu kita bisa menyelesaikan masalah, semua masalah. Apalagi tidak kompak. Kami komunikasi terus Pak Mendak. Sebelum sidak, kami komunikasi Pak Mendak. Setiap kami melakukan sidak pasti komunikasi Pak Mendak. Kami komunikasi Pak Kapolri, Kabar Eskrim, Wakapolri, kami komunikasi. Kami tidak jalan sendirian. Pak Jaksa Agung, kami komunikasi. Jadi kami tidak akan, karena domain kami adalah produksi, tetapi juga kami punya kepentingan untuk stabilkan harga. Karena nanti dikambing hitamkan bahwa produksi kurang. Padahal produksi banyak, stok banyak, nggak ada alasan. Tidak ada celah untuk mengatakan bahwa harga naik di bulan suci Ramadan. Yang kita tunggu adalah turun. Produksi beras naik 52%, kata BPS, bukan kata saya. Minyak goreng produksi kita terbesar, saya ulangi terbesar dunia. Jadi tidak ada alasan harga pangan naik karena stok kita cukup. Pak, bicara soal tadi disinggung soal tidak ada celah begitu. Setelah melakukan sidak dan juga menemukan sejumlah temuan begitu, apa yang kemudian menjadi masalah begitu Pak? Apakah memang ini permasalahan pengawasan begitu? Jadi gini, ini sudah ada solusi permanen ke depan. Bapak Presiden akan membangun
koperasi. Koperasi merah putih, satu desa satu koperasi. Nah, ini rantai pasoknya kami ikuti, tata kelola dan seterusnya. Itu ada dari produsen ke konsumen, itu 8 lini. Dari sini ada 8 lini, 8 lini baru sampai ke konsumen. Kemudian kami hitung 9 bahan pokok. Itu yang didapatkan middleman, tengkulak dan seterusnya. Itu nilainya 313 triliun nilainya dari 9 bahan pokok. Pendapatan dari produsen ke konsumen. Karena 8 lini. Untuk menyelesaikan secara permanen, solusi permanennya, arahan Bapak Presiden, kita membuat koperasi. Cikal bakalnya PT POS sekarang, ada 4.000 lebih. Nanti, kemudian ini nanti kita perkecil. Jadi 9 lini, kemudian menjadi, rantai pasoknya menjadi 3. Dari produsen di desa, koperasi, langsung konsumen. Nah, tentu nanti dampak positifnya adalah keuntungan yang 300 triliun ini terbagi ke produsen dan konsumen kan? Karena di sini mungkin mendapatkan 10%, hanya 10%. Kalau 10% berarti 33 triliun. Selebihnya mungkin 270-280 triliun itu dibagi ke konsumen dan konsumen dan produsen. HPP bisa kita naikkan, kemudian konsumen daya belinya pasti bisa naik. Iya kan? Yang dulunya beli 1 bisa beli 2 kan? Atau 1,5. Kenapa? Karena kita memotong rantai pasok, supply chain yang selama ini terjadi. Dan itu solusi permanen ke depan. Tidak operasi pasar, tahu nggak operasi pasar? Nilainya 16,6 triliun. Ini nanti ditiadakan. Karena ini operasi pasar permanen. Nggak ada lagi istilah operasi pasar nanti ke depan. Petani berproduksi dengan baik, karena ada yang off-takernya, ada koperasi yang beli, kemudian konsumen langsung dapat dari koperasi. Jadi inilah nanti solusi permanen Indonesia. Kita akan bangun koperasi merah putih 70.000 kurang lebih, satu desa satu koperasi. Dan itu akan menyelesaikan persoalan bangsa, persoalan pangan selama ini. Setiap lebaran kita rame dan diskusi. Karena pasti ada yang mengambil kesempatan. Orang yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan pada saat kita bulan puasa seperti sekarang ini. Tidak hanya bicara soal minyak kita ya Pak, apalagi kita lagi dalam situasi Ramadan, begitu akan menuju ke Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, Lebaran. Tentu yang menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana sebetulnya kondisi pasokan pangan saat ini. Ditahan nanti ya Pak ya. Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.